dengan anak usia 9 sampai 12 tahun itu ditemukan yang bagian payudara ada di sini. Ini ada benjolan gitu ya. Dan benjolannya mirip ini nih, tangan saya kelihatan nggak? Ya, modelnya kayak bonsai begitu. Dan kalau dipegang, kalau punya saya gampang itu gampang digoyang-goyang. Nah, tetapi kalau benjolan di sini ini susah gitu. Terus kemudian ditemukan di mana lagi? Di ketiak. Ya. Karena di ketiak juga ada kelenjar. Nah, kalau pemeriksaannya pada perempuan, pastikan tidak menjelang menstruasi. Karena pada perempuan menjelang menstruasi memang kelenjar-kelenjar yang ada di aksesoris seksualitas ini mengalami pembesaran gitu ya. Jadi kapan Bu mulainya? Mulainya boleh 1 minggu setelah menstruasi atau hari ke-8 atau hari ke-10 pasca menstruasi. Jadi misalnya hari ini hari pertama menstruasi, kita melakukan pemeriksaannya di hari ke-10 gitu. Sehingga kelenjar-kelenjar ini dia memang sudah mengecil. Terus kemudian penyebabnya dari kelenjar-kelenjar ini membesar apa? Salah satunya adalah terlalu banyak atau terlalu sering atau meningkatnya frekuensi mengkonsumsi makanan-makanan yang kelihatan daging asli itu ayam. Bagian mana? Leher, sayap, kemudian paha. Nah, ya. Jadi yang paling aman di mana? Bagian dada. Kalau mau mengkonsumsi. Kemudian makanan-makanan yang dalam kategori junk food. Ini juga beresiko terhadap penumpukan kelenjar atau pemicu pembesaran kelenjar. Kemudian makanan-makanan yang banyak mengandung MSG. Ini bukan hanya junk food saja di sana, tetapi apa? Pecel ayam sambelnya 1 cobek, mecinnya 3 sendok atau 2 sendok ya. Terus kemudian misalnya bakso di bumbunya tanpa kita meminta ditambahkan MSG itu sebetulnya sudah mengandung MSG, ditambah lagi 2 sendok. Ya apalagi yang ada loh beberapa yang favorit dengan rasa mecin gitu ya. Tidak menutup kemungkinan sekarang yang ini totole MSG jamur. Nah, kalau awal-awal ketemu mungkin iya. Prosesnya memang pure dari jamur, tetapi makin banyak merek, nah itu diragukan ya. Perlahan-lahan, tidak usah langsung jebrek gitu selesai tidak mengkonsumsi, tapi perlahan-lahan ya. Terus posisi sadari ini bisa dilakukan dengan posisi berdiri, dengan salah satu misalnya kalau kita memeriksa bagian kanan, maka tangan kanan yang ada di sini ya, boleh dengan sambil berdiri di depan kaca atau sambil duduk atau sambil tiduran. Yang pertama yang mesti disiapkan adalah air hangat dengan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Kemudian handuknya adalah handuk good morning. Oke, tahu ya? Handuk good morning. Nah, itu kemudian kita peras ya, kita kompreskan di bagian dada. Ini diposisikan seperti ini. Oke. Ya. Sebelumnya cuci tangan dan pakai handscoon. Cuci tangan, pakai handscoon ya. Jaga privasi. Kemudian persiapan alatnya adalah handuk, baskom berisi air hangat 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian baby oil. Bu, boleh nggak diganti dengan minyak zaitun? Ya. Bu, boleh nggak kalau misalnya saya menggunakan minyak kelapa asli
virgin coconut, boleh. Kita jelaskan ke pasien atau kalau dilakukan sendiri, kita ajarkan terlebih dahulu. Baru kita anjurkan remaja tersebut atau ibu tersebut untuk memeriksa mandiri. Kalau perawat perempuan, kita bisa menemani untuk memastikan bahwa dia benar melakukannya. Ya, kalau kita pasiennya laki-laki, boleh kita temani. Kalau perawatnya perempuan, tetapi kalau perawatnya laki-laki, nah itu kita harus benar mengajarkan. Oke ya. Terus kemudian kita ambil handuknya, kemudian kita kompres seperti ini selama 2 menit. Ya. Selama 2 menit dan diulang kurang lebih 4-5 kali. Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah di sekitar payudara. Sehingga kalau memang dia ini bukan mengarah ke CA mamai, maka dia akan melembek dan mengecil. Gitu. Oke. Setelah selesai dikompres, kemudian kita menggunakan pelumas secukupnya, ya, menggunakan baby oil secukupnya, ya. Kemudian kita yang pertama adalah bagian nipple di depan cermin, inspeksi seperti ini, ya, inspeksi seperti ini. Kita lihat karena ini ketarik ke atas, ya, karena ketarik ke atas, maka nanti kalau ada benjolan seperti teman-teman lihat tangan saya akan kelihatan, ya, bagian mana yang mengalami abnormal atau ketidaksimetrisan. Mohon maaf, mungkin kalau laki-laki antara payudara kanan dan kiri sama. Tapi kalau perempuan biasanya yang lebih besar adalah sebelah kiri. Ya, yang lebih kecil ada di sebelah kanan. Terus kemudian Bu, bagaimana kalau misalnya labu dari payudaranya ini tidak ada? Yang ada hanya bagian areola. Ini areola ya. Ini bagian areola. Dan ini bagian puting. Nah, untuk beberapa remaja perempuan memang ada yang seperti itu. Tapi ketika kita mengangkat tangan ke atas, itu akan terlihat, ya, abnormal atau asimetris dari kedua payudara. Terus kemudian tangan diletakkan di pinggang seperti ini. Dadanya agak membusung ke depan. Ini juga mengidentifikasi secara inspeksi untuk mendeteksi. Nah, ini benjolannya, ya, ya. Kemudian, nah ini benjolannya. Ya, ini bukan karena saya belewek gitu ya. Tuh, ini benjolannya. Ya, nanti dirasakan aja ya. Ini benjolannya, ini benjolannya. Oke. Kemudian yang sebelah kiri ini agak dalam. Nah, nanti inspeksi pada saat kedua tangan kita di pinggang seperti ini kan akan narik ke atas ya payudaranya. Mohon maaf ya. Ini akan narik ke atas tuh. Ya, ini akan narik ke atas sehingga benjolan yang ada di sini di sebelah kiri itu akan kelihatan. Oke. Terus kemudian tindakan yang ketiga adalah tekan payudara dari atas ke bawah, ya, seperti pada gambar. Oke. Yang pertama, ya, salah satu, misalnya seperti ini, ya, seperti ini, kita urut. Nah, ya, kita urut dengan kedua tangan. Nah, ini nanti akan berasa. Iya, benjolannya nanti berasa. Ini kamu tanganmu rasakan ini. Bentar. Nah, berasakan benjolannya? Ya. Ya, jadi ini gerakan pertama dari atas ke arah puting. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah mendorong ya, mendorong dari bawah ke atas. Nah, terus ini dari bawah ke atas.
ya, terus kemudian dari bawah ke atas, ya. Nah, tapi yang paling banyak benjolan itu ada di sini. Nanti akan berasa. Oke, sudah. Jadi dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Kemudian ini dilakukan sama kanan kiri, ya. Kemudian gerakan yang keempat adalah tekan payudara secara melingkar, ya, seperti pada gambar dan arahnya searah jarum jam. Searah jarum jam. Ini dari luar ke dalam. Jadi kita mulai dari sini, ya, dari sini. Kemudian kita, iya, karena kan ini pantum ya. Nah, ini ada benjolan lagi tuh, ya. Terus kemudian sampai ke puting, ya, sampai ke areolanya sini. Karena biasanya di areolanya sini, kalau untuk kategori yang lumayan banyak, dia ada muncul lagi, gitu, ya. Nah, kemudian kita gambar, ini kan 12, ini 9, ini 3, ini 6. Ada di mana saja benjolan tersebut, gitu ya. Ini gerakan yang keempat, dari luar, kalau kurang licin. Oke, dari luar, terus kemudian, nah ini ada benjolan, kemudian ke dalam sampai ke arah puting. Nah, gitu ya. Tuh. Terus kemudian yang kelima adalah tekan payudara ke arah puting dan ideal, dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Untuk kondisi tertentu ada beberapa yang mengeluarkan cairan. Nah, artinya kemungkinan dia stadiumnya lanjut. Misalnya dari T0 menjadi T1, T1 menjadi T2. Terus kemudian, Bu, dari bayi saya belum pernah tuh, kata ibu saya putingnya di ini. Kemungkinan juga cairan itu keluar karena tidak pernah jadi modelnya kayak kotoran gitu loh, ya. Kalau yang pertama kali memang sakit, gitu ya. Jadi arahnya tangan kita berdua begini, kemudian diarahkan, tuh, ya. Sama kayak mamografi itu dipencet begini, terus diteken, terus nanti akan kelihatan tuh kayak CT scan, gitu ya. Ini tuh, yaitu sebabnya kita menggunakan minyak supaya tidak terjadi iritasi. Ini yang gerakan kelima. Keluar cairan atau tidak, gitu. Nanti pas putingnya ini agak perih ya teman-teman ya, agak perih, gitu, laki-laki ataupun perempuan. Terus kemudian gerakan yang keenam adalah bisa dilakukan dengan posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Tindakan yang keempat tadi, searah jarum jam, kita ulangi lagi dengan posisi berbaring, terlentang dengan tangan di atas bila memeriksa payudara sebelah kanan, tangan kiri ke atas apabila memeriksa sebelah kiri. Yang diulang adalah poin keempat, yaitu memutar searah jarum jam dari luar ke dalam.